Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya kelas 8 SMP Negeri 8 Kota Madiun. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, meskipun melalui media sosial, kita tetap semangat untuk belajar demi meraih cita-cita kita. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi PPKN bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Hari ini kita belajar kalau Pancasila itu sudah disahkan, ya kan? Buat apa Pancasila itu? Kan seperti itu pertanyaannya. Sebelum ke situ kalian masih hafal kan ya Pancasila? Karena sekarang setiap hari Senin kita tidak upacara bendera. Ya, kita hafalkan dulu Pancasila. Masih hafal kan? Mudah-mudahan masih hafal. Kalau tidak hafal, ya kebangetan, sudah kelas 8 masa Pancasila tidak hafal. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah Pancasila. Kemudian kalau kita sudah hafal Pancasila, kita sudah mengetahui Pancasila, sebenarnya Pancasila itu untuk apa sih? Mari kita pelajari. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara. Diingat-ingat, Pancasila sebagai dasar negara. Apa toh Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu Pancasila dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Yang nomor 2 yaitu Pancasila sebagai apa? Kalau kalian sudah membaca slide, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Segala bentuk apapun, dari bangun tidur, dari kita tidur lagi, sebisa mungkin kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena di Indonesia yang menjadi pandangan hidup kita adalah Pancasila. Ya. Pandangan hidup itu apa? Pandangan hidup adalah cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri dan menentukan hidupnya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti sari-sari atau nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun di luar negeri, semuanya berpedoman terhadap Pancasila ya. Atau dalam lingkup mudah dipahaminya, itu Pancasila sebagai pedoman kita untuk aktivitas sehari-hari, aktivitas nilai-nilai bangsa Indonesia, aktivitas apapun itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa toh maksudnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Yaitu Pancasila menjadi dasar negara, merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Ciri khas dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ya, Indonesia itu ya Pancasila. Kepribadian orang Indonesia itu ya nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya kan? Dari dulu Indonesia itu sudah mengenal ketuhanan. Dari dulu orang Indonesia itu sangat memiliki sifat kemanusiaan. Dari dulu sampai sekarang orang Indonesia itu sangat mengenal nilai-nilai gotong royong, persatuan, ya kan? Dari dulu orang luar negeri itu memandang Indonesia suka bermusyawarah, ya kan? Tidak menang sendiri tapi bermusyawarah kan untuk mufakat.
dari dulu orang Indonesia itu suka berbuat adil. Jadi sudah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia dari dulu itu seperti itu, ya kan? Itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Jadi Pancasila dulu dirumuskan itu memang sudah melalui berbagai proses yang sangat panjang, ya, perjanjian-perjanjian sangat panjang. Itu perjanjian yang sangat agung, yang sangat luhur, yang ditentukan oleh rakyat Indonesia zaman dahulu. Jadi kita tidak boleh mengingkari, karena itu sudah perjanjian dari dulu dan nilai-nilainya juga sesuai dengan kepribadian kita. Pancasila sebagai perjanjian yang sangat luhur rakyat Indonesia. Kemudian, nah ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Segala bentuk aturan, segala bentuk hukum itu harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan, ya kan? Karena sumber dari tata tertib, peraturan sekolah, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional atau ideologi itu sebagai gagasan, ide, cara berpikir seseorang, cara berpikir bangsa Indonesia itu adalah cara berpikir nilai-nilai Pancasila. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia inginkan itu sumbernya dari nilai-nilai Pancasila. Jadi pada intinya Pancasila itu sebagai apapun untuk kita, ya kan? Mulai dari pedoman hidup kita, dasar kita, mulai dari kepribadian kita, mulai dari tingkah laku kita, mulai dari sumber kita melakukan apapun, mulai dari sumber pemerintah untuk mengeluarkan peraturan, itu semuanya berasal dari Pancasila, ya kan? Coba diingat tadi ada berapa kedudukan Pancasila kalau kalian masih ingat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang nomor 3, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nomor 4, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nomor 5, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional atau ideologi bangsa. Itu pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini atau bisa langsung WA Guru Mapel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.